Perkenalkan, nama saya Ayesa Zahra Novedi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 21029006. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal dari materi limit dan kekontinuan. Kita tuh harus menghasilkan delta lebih besar dari 0 atau kita akan menghasilkan 0 lebih kecil dari mutlak X kurang 4 lebih kecil dari delta. Nah kan deltanya ini akan menghasilkan mutlak dari 3X kurang 7 kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Nah ini kurang 5 ini dari sini ya, ini 5 ke sini jadi dikurang. Oke. Nah lalu kita pandang atau kita lihat persamaan yang tadi ini yang terakhir kita dapatkan. Nah terus kembali, nah kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini tetap masih mutlak 3X kurang 12 lebih kecil dari epsilon. Nah kemudian ini kita keluarkan 3-nya agar lebih mudah gitu kan. 3 jadi mutlak 3 kali X kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Nah 3-nya ini kita keluarkan. Nah jadi 3 mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Nah mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Nah sekarang coba perhatikan, karena 0 lebih kecil dari mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon, maka mutlak X kurang 4 lebih kecil dari epsilon per 3. Kemudian pilih delta yang hasilnya sama dengan epsilon per 3. Nah, berdasarkan analisis ini tadi, kita peroleh bukti formal bahwa jika diberikan epsilon lebih besar dari 0, kan kita sudah pilih tadi deltanya sama dengan epsilon per 3, maka 0 akan lebih kecil dari mutlak X kurang 4 lebih kecil dari delta. Gara-gara persamaan ini tadi akan membawakan 3X kurang 7 kurang 5 itu kita sederhanakan menjadi 3X kurang mutlak 3X kurang 12. Ini tetap sama, akan sama dengan 3X kurang 12 mutlak 3X kurang 12. Kita keluarkan 3-nya ini jadi 3 kali X kurang 4. Nah karena harus sama kan, jadi yang ini tadi deltanya ini harus dikali dengan 3 sama dengan epsilon. Berarti terbukti bahwa mutlak 3X kurang 7 kurang 5 lebih kecil dari epsilon. Contoh kedua yaitu tentang grafik. Perhatikan grafik berikut, di mana grafik yang sama pada contoh soal. Berdasarkan permasalahan dan teorema limit, analisalah grafik berikut ini. Berdasarkan ini. Nah, ini grafiknya kan. Berdasarkan grafik tersebut, tentukanlah A sama dengan F1, B periksalah apakah limit X menuju 1 Fx ada atau tidak. Nah, berdasarkan grafik di atas untuk X sama dengan 1, berapakah nilai yang ditunjukkan oleh Y. Nah, kita lihat ini X-nya, ini X, ini Y-nya kan. X-nya di sini 1, 1, 1. Berarti Y-nya juga 1. Ini karena gambarnya salah, ini nggak sama, dia di sini pas di angka satunya ya, jadi F sama dengan 1. Oke. Kemudian yang kedua, limit dikatakan ada jika nilai limitnya dari kiri maupun dari kanan mendekati suatu nilai yang sama, misalkan sebuah nilai L. Sekarang coba kamu perhatikan limit kiri dan limit kanan dari permasalahan ini. Berdasarkan gambar di atas, menurut kamu semua, berapakah nilai dari limit X menuju kiri Fx? Nih, X nih ya, ini X-nya 1 tadi kan, ke kiri 2. Oke. Jadi perhatikan bahwa pada saat X1 didekati dari kiri, ini Fx mendekati 2. Dekat kedua kan? Ini dekat kedua. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa limit X menuju 1 dari kiri, Fx itu 2. Nah, untuk X1 sama dengan 1 dari ini dari kanan, Ding. Nih di sini dari kanan. Yang dari kiri ke sini. 1
ke sini. Nah, tuh. Sama 2 juga kan. Nah, gitulah. Pokoknya dekat ke 2. Min 2 deh. Dekat ke 2. Jadi disimpulkan bahwa limit X menuju 1 itu ada. Lalu yang ketiga, soal ketiga, buktikan bahwa limit X menuju 3, X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X kurang 3 sama dengan 4. Nah, kita selesaikan. Agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, ingat teorema atau definisi yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, pertama kita analisis dulu pendahuluannya. Misalkan epsilon bilangan positif sembarang atau epsilon lebih besar dari 0. Kita harus menghasilkan persamaan ini, delta lebih besar dari 0, maka akan menghasilkan 0 lebih kecil dari X kurang 4. Ini lebih kecil dari delta, maka delta akan menghasilkan X kuadrat dikurang 2 X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 per X kurang 3 per kurang 4. Nah, lebih kecil dari epsilon. Lalu kita pandang persamaan yang di belakang ini min 4 ya kan. Nah, kemudian kita jabarkan. Ini X, kita samakan penyebutnya X kurang 3. X kurang 3 bagi X kurang 3 1 dikali min 4, tadi min 4. Jadi min 4 dikali X kurang 3, mutlakkan semua, oke. Kemudian ini tadi X kuadrat dikurang X kurang 3 min 2X kurang 4 min 6X. Iya min X ya. Iya, tambah 9. Oke, yang X kurang 3 kita jabarkan ya. Biar gampang untuk menghapus pernya ini. Nah, ini hapus. Jadi X kurang 3 kan. Nah, sekarang coba perhatikan, karena 0 lebih kecil dari mutlak X kurang 3 lebih kecil dari delta, maka delta akan menghasilkan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 per X kurang 3 kurang 4 lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita pilih epsilon yang harus sama dengan maka kita pilih delta yang harus sama dengan epsilon. Nah, setelah menyelesaikan analisis, nah kita konstruksikan ya. Ini kita dari sini aja, kita kan membuktikan X kuadrat dikurang 6X tambah 9 per X kurang 3. Nah, kita sederhanakan jadi X kurang 3 X kurang 3. Oke, ini kita hapuskan jadi X kurang 3. Nah, jadi terbukti bahwa limit X menuju bukti bahwa mutlak X kurang 3 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, soal yang keempat, jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 27 per X kurang 3 tidak terdefinisi di X3 X sama dengan 3. Kita bagaimana seharusnya F didefinisikan di X sama dengan 3 agar fungsi tersebut kontinu. Ini kita X tadi kan karena mau kita kerjakan yang di X menuju 3 atau X sama dengan 3. Di sini taruh 3. Nah, sini juga 3, di sini 3 kan karena sama. Nah, terus ini X kurang 3, di sini X kurang 3. Maaf, sini ada X nya. Nah, X kurang 3 di sini X kuadrat tambah 6X. Salah 6 tambah 9. Oke. Nah, sebentar ya.
salah ya, ini jadi gini. Jadi limit x menuju 3 dari x kurang 3 dikali x kuadrat tambah 3x ya, ini salah. 3x tambah 9 per x kurang 3. Nah ini kita coret jadi sini ya, limit x menuju 3 dari x kuadrat ditambah 3x dikurang 9. Nah ini kita masukkan angka x nya ini jadi angka 3 ya. Jadi kalau kita masukkan limitnya jadi habis limitnya, jadi 3 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 9 tambah 6 salah tambah ini tambah 9. Oke, 18. Maaf tadi salah, ini seharusnya 3 kuadrat tambah 3 kali 2 tambah 9 ya. Jadi 9 tambah 9 jadi 27. Jadi dapat disimpulkan agar fx di continue di 3, di x sama dengan 3 didefinisikan f3 sama dengan 27. Oke. Ya, contoh terakhir atau contoh kelima latihan kedua ini. Oke. Jadilah limit x menuju 1 dari x kurang 1 per akar x kurang 1. Nah, kita akan menyelesaikan. Ini limit x nih, kita tulis lagi soalnya ini kan. Nah, limit x ini kalau kita buat kayak gini bisa kan? Nah, kalau ini kita kalikan dengan yang ini, kita kalikan ya akar x kurang 1 akar x tambah 1. Ini kita kalikannya, jadi ini kali ini x, ini kali ini tambah x per x. Ini akar x nya ini kurang 1, ini habis, jadi kan sama kan. Nah ini tetap x akar x kurang 1. Nah karena ada yang sama kita coret jadi akar x tambah 1, tinggal akar x tambah 1 dan kita taruh ke sini. Lalu sama dengan yang ini kita masukkan x nya 1 kan, jadi akar x akar 1 tambah 1, akar 1 tuh 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah begitu cara penyelesaian soal-soal dari limit dan kekontinuan.